kalimat hadis terakhir di Al-Bukhari, nomor hadis 1477, tadi yang sudah antum tuliskan. Di hadis Muslim temukan nomor hadis 4582. Ya. Lihat kalimatnya. Oh, hati-hati ya, hati-hati dengan hadis ini. Innallaha kariha thalatha. Innallaha kariha thalatha. Saya tuliskan sebentar. Innallaha kariha thalathatan. Kariha. Fokus sebentar. Ingat, setiap ada kalimat diawali dengan kata inna atau anna, maka hukumnya sifatnya tegas. Ada ketegasan di sini, ya. Kalau dalam bahasa bebasnya saya katakan sungguh tegas disampaikan, ya. Sungguh tegas disampaikan. Allah itu kariha, sangat benci, tidak menyukai. Biasanya kalimat hadis itu agak sedikit lemah. Kata Allah, kalau semua orang sudah nggak peduli dan menganggap biasa gempa-gempa dengan skala-skala tinggi yang menghancurkan yang atas hancur ke bawah, sudah nggak peduli dianggap biasa. Sudah jadi berita aja, gempa Ambon sekian, gempa Palu sekian, gempa Aceh sekian, gempa sudah biasa. Nanti saya akan datangkan gempa yang tidak biasa yang membuat semua orang baru merasakan apa yang terjadi. Saya naikkan semua dibawa ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baru orang berkata, wa qala al-insanu ma laha. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Anda ini dikasih gempa biasa aja, yang biasa itu semua keluar, lari. Bursa efek keluar, yang di pegawai ini keluar, pekerjaan kantor ini keluar semua karena ketakutan. Nanti mau lari kemana? Karena yang di bawah ini diangkat ke atas semua. Bagaimana istri yang sering minta duit, Pak Ustaz? Masya Allah. Artinya dia normal. Karena tugas suami mencari nafkah, tugas istri minta duit dari nafkahnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim. Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istrinya. Hadisnya sahih disampaikan, 1 dinar yang diberikan kepada istri, 1 dinar yang diberikan oleh istri lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Anda berjuang fi sabilillah. Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan, main senangnya. Sampai turun hadis qudsi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab." Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Sekarang Anda pengen ke surga, bakalnya pengen sama di dunia, mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan, Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku Sini. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah turun seperti ini, jangan dulu baca doa. Doa bukan dibaca saat Anda baru turun langsung baca. Kadang-kadang ada yang baru turun sudah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, langsung bangun lagi. Tidak, teman-teman, biarkan ini turun dulu. Biarkan darah mengalir dulu dengan lancar. Biarkan tenang dulu supaya kita merasakan kenikmatan. Pernah dengar tumakninah? Tumakninah itu ketenangan yang dilahirkan dari gerakan ibadah. Di begitu Anda sujud, tenangkan dulu, nyaman dulu. Setelah nyaman, merasa tenang, baru Anda bacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling singkat subhana rabbiyal a'la. Kalau mau doa yang dari Sayyidah Aisyah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tahukah Anda, ketika bacaan itu dibacakan sepenuh jiwa kita, walaupun pendek tadi, kalau benar bacaannya, seketika Allah akan membuka pada kita apa yang kamu mintakan dalam sujudmu, aku berikan pada saat itu.
Tapi kalau Anda berbuat maksiat kemudian istighfar, kata Allah seketika berbuat maksiat, seketika istighfar. Maksiat di malam hari, segera tobat di malam hari, jangan tunggu subuh. Tiba-tiba di waktu fajar sebelum masuk ke subuh, wafat. Karena itu kalimatnya menggunakan wasari'u. Ada orang matanya tak sengaja dia lihat ke dalam handphone, tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus untuk dipandang. Padahal Anda memalingkan saja, imannya sudah bagus, pertanda ada iman dalam jiwanya. Gambar tak bagus, lewat. Iman ada. Tapi ada orang yang imannya begitu kuat, saat dipalingkan, istighfar keluar dari lisannya. Astagfirullahaladzim. Itu mantap. Yang bahaya, memang istighfar, tapi mata tak berpaling. Astagfirullah. Ustaz. Astagfirullah. Salah ini. Seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini. Hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri. Ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Hisabnya tidak ada hisab bagi beliau. Langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga. Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umat kumpul. Ditunggu itu kita ditunggu Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang berdoa itu atau beristighfar boleh dalam keadaan tidak berwudu? Jawabannya boleh. Tapi berwudu itu lebih utama. Ya, karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menganjurkan kepada setiap ahli Al-Quran untuk menjaga wudu, termasuk ketika dia akan berdoa kepada Allah. Jadi kalau saya boleh sarankan, ibu tolong jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Kalau batal berwudu, jaga setiap keadaan. Nah, karena keutamaan orang berwudu itu, salah satunya juga, pertama, dia akan dijaga oleh Allah dari segala jenis keburukan-keburukan, maksiat. Di orang punya wudu itu, minimal, malu kalau wudunya batal, dia tahan-tahan. Untuk berbohong, dia akan dijaga, supaya nggak berbohong. Untuk ria, dia dijaga. Jadi wudu itu banyak manfaatnya. Ketika orang dijaga dari perbuatan maksiat, maka hubungan ke Allahnya lebih cepat. Karena itu, orang punya wudu, dikabulkan lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak punya wudu. Ya, dalam teori tadi. Tapi kalau ibu bertanya, bolehkah nggak berwudu berdoa? Boleh. Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar. Ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita. Membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar hatimu tenang. Apalagi jika ada seorang muslim yang hanya menampilkan harta kekayaannya, lantas ingin dibandingkan dengan orang lain, dibalas oleh orang lain, ditampilkan, saling menghadirkan kemewahan, seakan-akan ingin menghadirkan kesan bahwa dalam hidup ini yang paling kaya, ini yang paling hebat, ini yang paling punya nilai, maka Anda terlambat. Karena perbuatan itu sudah dilakukan oleh Bani Abdul Manaf dan Bani Saham di masa jahiliyah dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda, saking sayangnya Allah kepada kita, turunlah At-Takatsur untuk mengingatkan bahwa semua harta benda itu bukan ukuran kemuliaan, kehebatan di hadapan Allah, namun titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Semua itu akan hanyut, semua itu akan hilang, ditinggalkan, ditanggalkan saat Anda masuk ke dalam kubur. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor ke masjid, kalau ada di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid,
Lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau nggak bisa diam. Cuman dua pilihannya. Gosip nggak ada di situ. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Cuman sampai situ. Berapa kali lisan kita mencela orang lain, berbicara yang tidak baik, dan itu buang-buang pahala. Buang-buang pahala. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Ya. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bis salatin. Ada seorang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya banyak, wasyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Wa ya'ti kad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa daraba hadza, berselisih dengan si fulan, wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya, dan salah dia. Lihat, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian dia mencela orang lain, seketika pahala salatnya diambil diberikan pada yang dicela. Wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah, ada satu golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat, bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran. Sebelum tidur dia baca. Dia telaah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas, itu jadi pelindung di atas kepalanya. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita. Nah, cara menenangkannya, lihat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua, katakan pada diri anda, Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Bahasa kerennya, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Lihat turunannya ya. Ingat baik-baik. Allah tidak akan menguji anda kalau anda nggak sanggup. Jadi kalau anda malam ini punya masalah seberat apapun, itu tandanya, maaf teman-teman, cuman anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya Allah percaya pada anda. Anda pun harus yakin. Kalau anda tidak sanggup, Allah nggak akan titipkan kepada anda. Cuman anda yang bisa, yang lain tidak. Cuman anda yang bisa. Jadi jangan mengeluh. Kalau sudah begitu, semua ringan. Maka ditutuplah dengan rumus Quran. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Bahasa cepatnya, ringannya gini. Pasti selesai. Pasti selesai. Rumus Quran, kalau sedang dalam kesulitan yang sangat dalam, dekatkan Allah sedekatnya, dekat mungkin dengan kita. Katakan, ya Allah, engkau. La ilaha illa anta, zikrut tauhid. Ya Allah, aku udah sampai saat ini senantiasa menancapkan keyakinan dalam jiwaku bahwa engkaulah Rabbku, Tuhanku. Aku tidak menyembah yang lain. Aku hanya memuliakanmu. Engkau yang merawatku, engkau yang mengampuniku, engkau yang memberikan segala kebutuhan kepadaku, engkau menghidupkanku atau engkau wafatkan aku saat ini, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku lepaskan kau dari sifat-sifat yang tidak baik, dan aku mohon ampun kalau selama ini berbuat zalim dalam kehidupan kepadamu khususnya. Ketika kalimat itu anda bacakan, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Pakai fa, fastajabna. Kami akan jawab dengan cepat setiap permohonan yang dibutuhkan.